Jika Anda mengira gelar pemain muda terbaik Piala Dunia 2026 hanya dihitung dari jumlah gol dan assist, Anda salah besar. Di balik layar, tim penilai FIFA sedang mengamati kriteria rahasia yang jauh lebih kejam. Lamine Yamal memang menjadi pusat perhatian setelah meloloskan Spanyol dari fase grup. Tingkat kematangan pemain, dan membuat keputusan di atas lapangan, serta impa visual mereka di laga-laga besar. Ujian sesungguhnya baru dimulai sekarang. Statistik mentereng di fase grup tidak akan berarti apa-apa jika mereka melempem di babak gugur. Seberapa jauh para wonderkid ini mampu memanggul negaranya di fase hidup mati, itulah penentu segalanya. Di sudut lain turnamen, para pesaing Yamal mulai unjuk gigi. Mereka memamerkan performa luar biasa, mencuri panggung lewat gol-gol krusial, dan mereka siap merebut kudeta terhadap dominasi Yamal. Siapa saja para wonderkid yang siap menjegal langkah Lamine Yamal demi gelar pemain muda terbaik di Piala Dunia 2026 ini? Mari kita bedah peluang mereka. Semua orang mengira Lamine Yamal akan melenggang sendirian tanpa pesaing untuk trofi pemain muda terbaik Piala Dunia 2026. Tapi dari belahan benua Amerika Selatan, Brazil baru saja mengirimkan monster yang berusia 19 tahun yang siap menghancurkan dominasi Yamal. Nama pemain itu adalah Endrick. Setelah melewati masa peminjaman yang luar biasa cemerlang dan penuh ledakan gol bersama Olympique Lyon, bintang muda ini bertransformasi menjadi senjata utama yang memanggul jentera serangan skuad legendaris Seleção di turnamen ini. Berbeda dengan Yamal yang mengandalkan kelincahan tarian kaki, Endrick adalah definisi dari predator murni. Di kawasan penalti lawan, ia memamerkan ketajaman klinikal yang mengerikan, karena mempunyai impa fisik yang sangat kokoh untuk anak seusianya. Ia tidak menunggu peluang, ia menabrak takdirnya sendiri. Disinilah letak ancaman terbesarnya bagi Yamal. Kelompok studi teknis FIFA sangat menyukai pemain yang memiliki dampak visual masif di laga krusial, dan Endrick memiliki semua atribut untuk mencuri perhatian itu. Satu gol penentu darinya di babak gugur bisa langsung membalikan semua pasang mata terhadap dirinya. Persaingan darah muda ini baru saja memasuki babak paling mematikan. Menurut kalian, apakah Endrick mampu meruntuhkan dominasi Yamal dan membawa pulang trofi pemain muda terbaik Piala Dunia 2026 ke Brazil? Sepanjang sejarah Piala Dunia, belum pernah ada satupun pemain bertahan yang mampu memenangkan gelar pemain muda terbaik FIFA. Namun di Piala Dunia 2026, rekor kutukan puluhan tahun itu terancam runtuh oleh sosok remaja jenius yang justru datang dari internal timnas Spanyol sendiri. Pemain itu adalah Pau Cubarsí. Rekan satu tim Yamal di Barcelona dan skuad La Roja kini sedang berada di jalur yang tepat untuk menciptakan sejarah baru yang paling mustahil. Saat seluruh dunia menutup mata dan hanya berfokus pada barisan penyerang, Cubarsí diam-diam menampilkan standar permainan bertahan yang sangat menakutkan. Lihat saja buktinya di peringkat kumpulan, terutama saat Spanyol bentrok melawan keganasan lini serang Uruguay. Di tengah badai tekanan dan kerasnya fisik pemain lawan, Cubarsí tampil dengan ketenangan luar biasa yang tidak masuk akal untuk remaja seusianya. Ia membaca arah bola seperti seorang pemain veteran, memotong aliran serangan, dan mengekang striker bertaraf dunia tanpa rasa takut sedikit pun. Disinilah letak ancaman terbesarnya bagi Lamine Yamal. Kumpulan kajian teknikal FIFA tidak hanya melihat jumlah gol, melainkan aspek kematangan membuat keputusan di laga penting. Dan apa yang ditunjukkan Cubarsí sebagai jenderal lini belakang Spanyol adalah definisi dari kematangan murni yang bisa membuat juri FIFA berpaling kepadanya sebagai calon pemenang kejutan. Akankah Pau Cubarsí mencetak sejarah baru sebagai pemain bertahan pertama yang meruntuhkan dominasi para penyerang demi trofi Young Player Award? Ataukah gelar ini tetap menjadi milik Yamal? Fase grup yang penuh dengan panggung hiburan telah resmi ditutup. Kini, tirai babak gugur yang kejam dan tanpa ampun telah dibuka. Saat miliaran pasang mata sudah terlanjur mengukir nama Lamine Yamal di trofi pemain muda terbaik, Prancis diam-diam telah membawa senjata rahasia paling mematikan untuk mengguncang dunia. Ingat kembali aturan main yang dipegang teguh oleh tim penilai FIFA Technical Study Group. Gelar prestisius ini tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang hanya jago pamer trik di fase awal. Di babak hidup mati ini yang dicari adalah kematangan emosional, kemampuan mengubah arah pertandingan dalam 1 detik, dan seberapa jauh sang pemain bisa memanggul harga diri negaranya melangkah ke partai puncak. Dan disinilah letak ancaman terbesar bagi semua kandidat. Désiré Doué bukan sekadar pemain berbakat. Ia adalah anomali modern yang serba bisa. Kemampuan uniknya untuk bermain sebagai gelandang serang sekaligus penyerang sayap memberikan fleksibilitas taktik yang luar biasa di bawah asuhan Didier Deschamps. Ketika lini tengah Prancis buntu, Doué datang membawa visi kreatif dan kekuatan fisik yang siap menghancurkan struktur pertahanan terbaik di dunia.
Jika Doe mampu menjaga konsistensinya dan menjadi pahlawan yang membawa Les Bleus melaju jauh di fase gugur ini, narasi sepak bola dunia akan berubah total. Kehadiran visualnya di laga-laga besar akan memaksa para juri FIFA untuk berpikir dua kali. Dominasi Lamine Yamal yang awalnya terlihat mutlak, kini berada di ujung tanduk karena ancaman nyata dari anak muda asal Prancis ini. Akankah Doe yang meruntuhkan dominasi para penyerang demi trofi Young Player Award? Ataukah gelar ini tetap menjadi milik Yamal? Babak penentuan telah tiba. Trofi pemain muda terbaik Piala Dunia 2026 tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling viral, melainkan siapa yang paling berdarah dingin saat memanggul takdir negaranya di fase gugur yang sangat kejam ini. Ingat, FIFA Technical Study Group sudah menetapkan standar mati. Statistik mentereng di fase grup akan langsung hangus jika mereka terkandas di bawah tekanan. Kematangan keputusan di laga krusial adalah penentu segalanya. Melihat sisa pertandingan yang ada, siapa menurut Anda yang punya jalur paling terbuka dan diuntungkan untuk terus memberikan persembahan yang lebih meyakinkan? Apakah impa fisik yang sangat kokoh Endrick, kekebalan Pau Cubarsí, atau otak serangan dari Désiré Doué? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan analisis mendalam dan cerita panas dari panggung sepak bola seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.